Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 eh, ingin membahas manajemen risiko chapter 2 tentang risiko keuangan institusi. Perkenalkan, nama saya Mita Nurhaliza dengan NIM 2020 12 11 11 057, akuntansi 2020. Perkenalkan, nama saya Nawang Sekar Kirana dengan NIM 2020 12 11 039 dari jurusan akuntansi 2020. Perkenalkan, nama saya Rizky Mulyana Kirani dengan NIM 2020 12 11 043 dari akuntansi 2020. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang pertama, perkenalan apa itu risiko keuangan institusi. Yang kedua ada risiko suku bunga. Yang ketiga ada risiko kredit. Yang keempat ada risiko likuiditas. Yang kelima ada risiko devisa. Yang keenam ada risiko negara dan atau kedaulatan. Yang ketujuh ada resiko pasar. Yang kedelapan ada resiko luar neraca. Yang kesembilan ada resiko teknologi dan operasional. Yang kesepuluh ada resiko kebangkrutan. Dan yang ke-11 ada resiko lain dan interaksi resiko. Yang pertama, apa sih tujuan dari resiko keuangan institusi? Oke. Tujuan utama manajemen FI adalah untuk meningkatkan keuntungan FI bagi pemiliknya. Namun, hal ini sering datang dengan biaya peningkatan risiko. Dan bab ini mengulas atau memberitahu sebagai risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Ada risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko valuta asing, risiko negara, risiko pasar, risiko di luar neraca, risiko teknologi dan operasional, dan risiko kebangkrutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang masing-masing dari risiko, yaitu risiko suku bunga yang ditanggung oleh laporan keuangan saat jatuh tempo aset dan liabilitasnya tidak cocok. Selanjutnya ada risiko kredit yang risiko yang menjanjikan arus kas dari pinjaman dan sekuritas yang dipegang oleh laporan keuangan mungkin tidak dibayar penuh. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Resiko di mana lonjakan penarikan liabilitas yang tiba-tiba mungkin mengharuskan FI untuk mencairkan update aset dalam waktu yang sangat singkat dan kurang dari harga pasar yang wajar. Selanjutnya ada resiko valuta asing, yaitu bahwa bahwa perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai suatu aset dan kewajiban didominasi dalam mata uang non-domestik. Selanjutnya ada risiko negara atau kedaulatan, di mana bahwa pembayaran kembali dari peminjam luar negeri dapat pecah karena pembatasan, intervensi, atau campur tangan dari pemerintah asing. Selanjutnya ada risiko pasar, risiko yang timbul dari aset dan liabilitas dalam trading
trading book FI karena perubahan suku bunga, nilai tukar, dan harga lainnya. Selanjutnya ada resiko di luar neraca, di mana resiko yang ditimbulkan oleh laporan keuangan akibat dari aktivitas yang terkait dengan aktiva dan kewajiban kontingensi ditahan di neraca. Selanjutnya ada resiko teknologi, di mana resiko yang ditimbulkan oleh FI ketika investasi teknologinya tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi. Selanjutnya ada resiko operasional, resiko yang ada teknologi, audit, pemantauan, dan lain. Sistem pendukung mungkin tidak berfungsi atau rusak. Selanjutnya ada resiko kebangkrutan, di mana resiko bahwa seorang FI mungkin tidak memiliki modal cukup untuk mengimbangi secara tiba-tiba penurunan asetnya. Jadi resiko adalah inti dari kinerja FI. Memang dapat dikatakan bahwa utama lembaga keuangan adalah mengelola risiko-risiko tersebut. Sementara selama dekade terakhir, profitabilitas lembaga keuangan Amerika Serikat secara umum kuat. Risiko intermediasi keuangan meningkat karena ekonomi Amerika Serikat dan luar negeri menjadi lebih terintegrasi. Misalnya, kondisi ekonomi yang melemah di dalam dan di luar Amerika Serikat, khususnya Yunani, Italia, Spanyol, dan Portugal, telah menghadirkan risiko besar bagi lembaga keuangan yang tidak memiliki pelanggan asing yang eh, dapat terkena risiko valuta asing dan kedaulatan jika pelanggaran domestiknya memiliki hubungan bisnis dengan negara asing. Akibatnya, manajer lembaga keuangan harus mencurahkan banyak waktu untuk memahami dan mengelola berbagai risiko yang dialami laporan keuangan mereka. Saya menjelaskan tentang risiko suku bunga. Oke, risiko suku bunga merupakan risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan saat jatuh tempo aset dan liabilitasnya tidak cocok. Pada saat bab 1 membahas transformasi aset sebagai fungsi kunci khusus lembaga keuangan, transformasi aset melibatkan FI membeli sekuritas atau aset utama dan menerbitkan sekuritas atau kewajiban sekunder untuk mendanai pembelian aset. Sekuritas primer yang dibeli oleh laporan keuangan seringkali memiliki karakteristik maturitas dan likuiditas yang berbeda dari sekuritas sekunder yang dijual oleh laporan keuangan. Dalam ketidaksesuaian jatuh tempo aset dan liabilitas sebagai bagian dari fungsi transformasi aset mereka. Lembaga keuangan berpotensi mengalami resiko suku bunga. Pertimbangan lembaga keuangan yang mengeluarkan kewajiban 100 juta dolar dengan jatuh tempo 1 tahun untuk membiayai pembelian aset senilai 100 juta dolar dengan jatuh tempo 2 tahun. Kami menunjukkan situasi ini dalam garis waktu sebagai berikut. Nah, dalam garis waktu ini FI dapat dilihat sebagai pendanaan pendek, artinya jatuh tempo kewajibannya lebih kecil dari jatuh tempo asetnya. Misalnya, biaya dana kewajiban untuk lembaga keuangan adalah 9% per tahun dan pengembalian aset adalah 10% per tahun. Selama tahun pertama, FI dapat mengunci spread keuntungan sebesar 1%. Yaitu dari 10% dikurang 9% dan dikalikan 100 juta per tahun dengan meminjam jangka pendek selama 1 tahun dan meminjam jangka panjang selama 2 tahun. Jadi labanya adalah 1 juta dolar dikali dengan 0,1 dikali 100 juta. Namun keuntungannya untuk tahun kedua itu tidak pasti. Jika tingkat suku bunga tidak berubah, FI bisa membiayai kembali kewajiban pada 9% dan mengunci keuntungan 1% atau 1 juta dolar. Dan untuk tahun kedua juga, namun selalu ada risiko bahwa suku bunga
akan berubah antara tahun 1 dan 2. Jika suku bunga naik dan FI dapat meminjam kewajiban 1 tahun baru hanya sebesar 11% di tahun kedua, keuntungannya menyebar di tahun kedua, tahun sebenarnya negatif yaitu 10% dikurang 11% sama dengan minus 1% atau eh, FM mengalami kerugian. Mohon maaf, sebelumnya tadi ada azan Isya. Selanjutnya ada resiko kredit. Oke, resiko kredit merupakan resiko yang menjanjikan arus kas dari pinjaman dan sekuritas eh, yang dipegang oleh lembaga keuangan mungkin tidak dibayar penuh. Jadi risiko kredit timbul karena kemungkinan bahwa arus kas yang dijanjikan atas klaim keuangan yang dipegang oleh lembaga keuangan seperti pinjaman atau obligasi tidak akan dibayar penuh.
Hampir semua jenis lembaga keuangan menghadapi risiko ini. Namun, secara umum, lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang panjang lebih terekspos dibandingkan lembaga keuangan yang memberikan pinjaman atau membeli obligasi dengan jatuh tempo yang pendek. Eh, ini mengasumsikan bahwa lembaga keuangan dapat secara langsung mengontrol jatuh tempo aset dan liabilitas mereka. Saat suku bunga turun, banyak peminjam hipotek berusaha untuk membayar di muka pinjaman mereka yang ada dan membiayai kembali dengan tarif yang lebih rendah. Resiko pembayaran di muka ini yang terkait langsung dengan pergerakan suku bunga dapat dilihat sebagai resiko terkait suku bunga lebih lanjut. Pengaruh risiko kredit tampak jelas pada gambar berikut yang menunjukkan tingkat pembebanan atau penghapusan bank komersial untuk berbagai jenis pinjaman antara tahun 1984 dan 2015. Perhatikan khususnya tingginya tingkat pembebanan biaya yang dialami pada pinjaman kartu kredit selama periode ini. Memang tagihan kartu kredit oleh bank komersial terus meningkat dari pertengahan 1980-an hingga 1993 dan dari tahun 1995 hingga awal tahun 1998. Nah, pada tahun 1998, tagihan mendatar dan bahkan menurun setelah tahun 1995. Namun, ekonomi lemah dan perubahan undang-undang kebangkrutan ini lonjakan tagihan kartu kredit di awal tahun 2000-an dan selama resesi di tahun 2007 sampai 2010 terlepas dari kerugian ini. Pinjaman kartu kredit yang diberikan oleh bank komersial termasuk saldo yang tidak terpakai terus tumbuh sejumlah 1,856 triliun pada Maret 1997 menjadi 4,367 triliun dolar pada September 2008. Dengan krisis keuangan, total pinjaman kartu kredit turun menjadi 3,626 triliun dolar pada Maret 2009 dan tetap relatif rendah selama beberapa tahun karena ekonomi Amerika Serikat gagal menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Dan pada tahun 2015, pinjaman kartu kredit yang diberikan oleh bank komersial berjumlah 3,980 triliun dolar. Potensi kerugian yang dialami lembaga keuangan dari pemberian pinjaman menunjukkan bahwa lembaga keuangan perlu memantau dan mengumpulkan informasi tentang peminjam yang asetnya ada dalam portofolio mereka dan memantau peminjam tersebut dari waktu ke waktu. Dengan demikian, efisiensi pemantauan manajerial dan strategi manajemen risiko kredit secara langsung mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko portofolio pinjaman. Selain itu, salah satu keuntungan yang dimiliki laporan keuangan dibandingkan investor rumah tangga individu adalah kemampuan untuk mendiversifikasi beberapa risiko kredit dan satu aset dengan memanfaatkan hukum angka besar dalam portofolio investasi aset mereka. LK mendapatkan pengambilan dolar maksimum ketika semua obligasi dan pinjaman melunasi bunga dan pokok secara penuh. Pada kenyataannya, beberapa pinjaman atau obligasi gagal bayar atas pembayaran bunga, pembayaran pokok, atau keduanya. Dengan demikian pengembalian rata-rata portofolio
aset akan kurang dari kemungkinan maksimum. Pengaruh diversifikasi eh, resiko adalah untuk memotong atau membatasi kemungkinan hasil buruk dalam portofolio. Akibatnya, diversifikasi mengurangi individu resiko kredit spesifik perusahaan seperti resiko khusus untuk memegang obligasi atau pinjaman General Motors, sementara memberikan FI tetap terekspos resiko kredit sistematis seperti faktor-faktor yang secara bersamaan meningkatkan resiko gagal bayar semua perusahaan dalam perekonomian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang resiko likuiditas. Resiko likuiditas merupakan resiko bahwa lonjakan penarikan liabilitas yang tiba-tiba mungkin mengharuskan FI untuk mencairkan update aset dalam waktu yang sangat singkat dan kurangnya dari harga pasar yang wajar. Resiko likuiditas muncul ketika pemegang kewajiban lembaga keuangan seperti deposan atau pemegang polis asuransi meminta uang tunai segera untuk klaim keuangan yang mereka miliki dengan lembaga keuangan atau ketika pemegang komitmen pinjaman di luar neraca tiba-tiba menggunakan hak mereka untuk meminjam. Misalnya, ketika pemegang liabilitas menuntut kesegeraan tunai, yaitu mengembalikan klaim keuangan mereka ke lembaga keuangan, FI harus meminjam dana tambahan atau menjual aset untuk memenuhi permintaan penarikan dana. Aset yang paling liquid dari semuanya adalah uang tunai. Pada tahun 2000-an, Kongres AS mempertimbangkan dan mengesahkan undang-undang yang mempersulit individu untuk menyatakan kebangkrutan. Kegiatan Kongres ini meningkatkan pengajuan kebangkrutan sebelum perubahan diberlakukan. Dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan pemegang kewajiban untuk menarik dana secara langsung meskipun lembaga keuangan membatasi kepemilikan aset kas mereka karena kas tidak menghasilkan bunga. Kepemilikan kas yang rendah biasanya tidak menjadi masalah. Penarikan harian oleh pemegang kewajiban umumnya dapat diprediksi dan lembaga keuangan biasanya dapat berharap untuk meminjam dana tambahan untuk memenuhi kekurangan uang tunai dan pasar keuangan yang tiba-tiba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kirani. Ini resiko likuiditas.
Maaf sebelumnya. Saya lanjutkan lagi. Yang selanjutnya resiko devisa. Next. LK semakin menyadari baik investasi asing langsung mampu investasi portofolio asing dapat memperluas manfaat operasional dan keuangan yang tersedia dari investasi domestik murni. Dengan demikian, dana pensiun Amerika Serikat yang memiliki sekitar 5% aset mereka dalam sekuritas asing pada awal 1990-an sekarang memiliki lebih dari 13% aset mereka dalam sekuritas asing. Pada saat yang sama, banyak bank besar Amerika Serikat, bank investasi, dan reksadana menjadi lebih berorientasi global. Sejauh pengembalian investasi domestik dan asing berkorelasi tidak sempurna, ada potensi keuntungan bagi lembaga keuangan yang memperluas kepemilikan aset dan pendanaan kewajibannya di luar batas domestik. Lalu pengembalian investasi langsung domestik dan asing dan investasi portofolio tidak berkorelasi sempurna karena dua alasan. Yang pertama adalah bahwa teknologi yang mendasari berdasarkan ekonomi berbeda seperti halnya perusahaan di ekonomi tersebut. Misalnya, satu ekonomi mungkin didasarkan pada pertanian, sementara yang lain berbasis industri. Mengingat infrastruktur ekonomi yang berbeda, satu ekonomi dapat berkembang sementara yang lain berkontraksi. Pada pertengahan 2010-an, misalnya ekonomi Amerika Serikat berkembang sementara sedangkan ekonomi Eropa mengalami resesi. Alasan kedua adalah perubahan nilai tukar tidak berkorelasi sempurna antar negara. Ini berarti nilai tukar dolar euro mungkin menguat sementara nilai tukar dolar yen mungkin turun. Lalu salah satu manfaat potensial dari prospek FI yang semakin global adalah kemampuan untuk berekspansi ke luar negeri secara langsung melalui cabang atau akuisisi atau secara tidak langsung dengan mengembangkan portofolio aset keuangan yang mencakup sekuritas asing serta sekuritas domestik. Meski begitu, investasi asing mengekspos FI, risiko valuta asing. Risiko valuta asing adalah risiko bahwa perubahan nilai tukar dapat berdampak negatif terhadap nilai aset dan kewajiban lembaga keuangan dalam mata uang asing. Next. Keuangan dapat memiliki aset dalam mata uang asing dan atau menerbitkan kewajiban luar negeri. Pertimbangan FI Amerika Serikat yang memegang 100 juta dolar dalam 100 juta euro dalam bentuk pinjaman pound sebagai aset dan mendanai 80 euro juta diantara dengan sertifikat deposito pound. Selisih antara 100 euro juta dalam bentuk pinjaman pound dan 80 euro juta dalam bentuk pound CD didanai oleh CD dolar, yaitu CD dolar senilai 20 euro juta. Dari gambar 72 ini, dalam hal ini USVI adalah panjang bersih 20 juta euro dalam bentuk aset pound, yaitu memegang lebih banyak aset asing daripada kewajiban. FI Amerika Serikat menderita kerugian jika nilai tukar pound jatuh atau berdepresiasi terhadap dolar selama periode ini.
Dalam dolar, nilai aset pinjaman pound jatuh atau menurun nilainya lebih dari kewajiban pound CD. Artinya, FI dihadapkan pada risiko bahwa aset luar negeri bersihnya mungkin harus dilikuidasi dengan nilai tukar yang lebih rendah daripada yang ada saat FI masuk ke posisi aset liabilitas asing. Selanjutnya, FI dapat memiliki 20 juta euro lebih banyak kewajiban pound daripada aset. Dalam hal ini, itu memegang pendek bersih posisi dalam aset pound. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.3, itu dalam keadaan ini, FI terkena risiko valuta asing jika pound terapresiasi terhadap dolar selama periode investasi. Hal ini terjadi karena nilai liabilitas poundnya dalam dolar naik lebih cepat daripada pengembalian aset poundnya. Konsekuensinya, agar kira-kira dilindungi nilai, FH harus mencocokkan aset dan kewajibannya dalam setiap mata uang asing. Next. Lalu risiko neraca atau kedaulatan. Seperti next. Risiko negara atau kedaulatan adalah jenis risiko kredit berbeda yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang membeli aset seperti obligasi dan pinjaman perusahaan asing. Misalnya, ketika sebuah perusahaan domestik tidak mampu atau tidak mau membayar pinjaman, lembaga keuangan biasanya meminta bantuan pengadilan kebangkrutan domestik dan akhirnya dapat menutup setidaknya sebagian dari investasi awalnya ketika aset perusahaannya gagal dilikuidasi atau direstrukturisasi. Sebagai perbandingan, perusahaan asing mungkin tidak dapat membayar kembali pokok atau bunga pinjaman bahkan jika menginginkannya. Paling umum, pemerintah negara tempat korporasi berkantor pusat mungkin melarang atau membatasi pembayaran utang karena kekurangan mata uang asing dan alasan politik yang merugikan. Misalnya, pada tahun 2001, pemerintah Argentina yang telah mematok peso terhadap dolar dengan basis 1:1 sejak awal 1990-an harus gagal membayar utang pemerintah, terutama karena peso yang bernilai terlalu tinggi dan berdampak buruk memiliki pada ekspor dan pendapatan mata uang asing. Pada bulan Desember 2001, Argentina akhirnya gagal bayar 130 miliar dolar utang yang dikeluarkan pemerintah dan pada tahun 2002 mengesahkan undang-undang yang menyebabkan gagal bayar atas 30 miliar dolar utang perusahaan kepada kreditur asing. Dalam hal ini, terjadi pembatasan penjadwalan ulang atau larangan langsung atas pembayaran kewajiban utang oleh pemerintah yang berdaulat. Pemegang klaim FI hanya memiliki sedikit jika ada jalan lain ke pengadilan kebangkrutan lokal atau pengadilan gugatan perdana internasional. Pengungkip utama yang tersedia bagi lembaga keuangan untuk memastikan atau meningkatkan probabilitas dan jumlah pembayaran adalah kendalinya atas pasokan pinjaman atau dana ke negara di masa depan. Namun, pengaruh seperti itu mungkin sangat lemah dalam menghadapi mata uang dan pemerintah negara yang ambruk. Next. Lalu, resiko pasar. Next.
Resiko pasar muncul ketika lembaga keuangan secara aktif memperdagangkan aset dan liabilitas atau derivatif daripada menahannya untuk tujuan investasi, pendanaan, atau lindung nilai jangka panjang. Resiko pasar terkait erat dengan risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko valuta asing karena risiko ini meningkat atau menurun, keseluruhan risiko FI berpengaruh. Namun, risiko pasar menambah dimensi lain yang dihasilkan dari aktivitas perdagangannya. Risiko pasar adalah risiko tambahan yang ditimbulkan oleh FI ketika suku bunga, valuta asing, dan risiko kredit digabungkan dengan strategi perdagangan aktif, terutama melibatkan cakrawala perdagangan pendek setiap hari. Secara konseptual, portofolio perdagangan FI dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan cakrawala, waktu, dan likuiditas pasar sekunder. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dibeli atau dijual dengan cepat di pasar keuangan yang terorganisir. Lalu, portofolio investasi atau dalam kasus bank yang disebut dengan banking book berisi aset dan kewajiban yang relatif tidak likuid dan ditahan untuk periode kepemilikan yang lebih lama. Next. Dengan meningkatkan sekuritas pinjaman bank atau misalnya hipotek, semakin banyak aset yang menjadi likuid dan dapat diperdagangkan. Tentu saja sering berjalannya waktu, setiap aset dan liabilitas dapat dijual. Sementara regulator bank biasanya memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang dimiliki untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lembaga keuangan swasta mengambil pandangan jangka pendek. Secara khusus, lembaga keuangan mengkhawatirkan fluktuasi nilai mereka dalam aset dan liabilities akun perdagangan untuk periode sesingkat 1 hari, terutama jika fluktuasi tersebut mengancam solvabilitasnya. Ini merupakan tabel investasi perbankan, buku, dan buku dagang dari komersial bank. Next. Krisis pasar keuangan mengilustrasikan bahwa pasar atau perdagangan risiko hadir setiap kali FI mengambil posisi panjang atau beli atau jual, terbuka atau tidak terlindung dalam obligasi, ekuitas, valuta asing, dan produk derivatif, dan harga berubah ke arah tertentu, berlawanan dengan yang diharapkan. Akibatnya, semakin tidak stabil harga di pasar tempat instrumen ini diperdagangkan, semakin besar risiko pasar yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang mengadopsi posisi perdagangan terbuka. Ini mengharuskan manajemen FI dan regulator untuk menetapkan kontrol untuk membatasi posisi yang diambil oleh perdagangan serta mengembangkan model untuk mengukur eksposur risiko pasar dari FI setiap hari. Next. Lalu risiko luar neraca. Boleh next. Salah satu tren yang mencolok bagi banyak FTS modern adalah
pertumbuhan aktivitas di luar neraca mereka dan dengan demikian risiko di luar neraca mereka. Sementara semua FI sampai batas tertentu terlibat dalam aktivitas di luar neraca. Sebagian besar perhatian tertuju pada aktivitas bank, terutama bank besar yang banyak berinvestasi di aset dan kewajiban di luar neraca, khususnya sekuritas derivatif. Sebaliknya, aktivitas di luar neraca kurang menjadi perhatian lembaga penyimpanan yang lebih kecil dan banyak perusahaan asuransi yang memiliki sekuritas di luar neraca yang relatif sedikit. Aktivitas di luar neraca menurut definisi tidak muncul di neraca lembaga keuangan saat ini karena tidak melibatkan memegang klaim primer saat ini atau aset atau penerbit klaim sekunder saat ini yaitu kewajiban. Sebaliknya, aktivitas di luar neraca mempengaruhi masa depan daripada bentuk neraca FI saat ini. Mereka melibatkan penciptaan aset dan kewajiban kontingensi yang menimbulkan penempatan potensial atau masa depan mereka di neraca. Dengan demikian, mereka memiliki dampak langsung pada probabilitas dan kinerja FI di masa depan. Next. Contoh yang baik dari aktivitas di luar neraca adalah penerbitan standby surat kredit jaminan oleh perusahaan asuransi dan bank untuk mendukung penerbitan sekuritas tersebut tanpa untuk mendukung penerbitan obligasi daerah. Banyak pemerintah, negara bagian, dan lokal tidak menerbitkan sekuritas tersebut tanpa bank dan perusahaan asuransi surat jaminan kredit yang menjanjikan pembayaran pokok dan bunga kepada investor jika kotamadya gagal membayar kewajiban di masa depan. Jadi, letter of credit ini menjamin pembayaran jika pemerintah kota menghadapi masalah keuangan dalam membayar pembayaran bunga yang dijanjikan dan pokok obligasi yang diterbitkan. Jika arus kas Pemkot cukup kuat untuk melunasi pokok dan bunga untuk yang dikeluarkan, surat jaminan kredit yang diterbitkan oleh FI kadaluarsa tidak digunakan. Tidak ada yang muncul di neraca FI hari ini atau di masa depan. Namun, biaya yang diperoleh untuk menerbitkan surat jaminan kredit muncul di laporan laba rugi FI. Akibat dari biaya yang diperoleh untuk menerbitkan surat jaminan kredit muncul di laporan laba rugi FI, ini kemampuannya untuk memperoleh pendapatan fee sementara tidak memuat atau memperluas neraca telah menjadi motivasi penting bagi lembaga keuangan untuk menjalankan bisnis off balance sheet. Misalnya, pemerintah kota gagal membayar bunga, obligasi, dan pembayaran pokok, kemudian kewajiban kontingensi atau jaminan yang diterbitkan lembaga keuangan menjadi kewajiban aktual yang muncul di neraca lembaga keuangan. Artinya, FI harus menggunakan ekuitas sendiri untuk mengkompensasi investor obligasi daerah. Lalu, letter of credit hanyalah salah satu contoh aktivitas di luar neraca. Lainnya termasuk komitmen pinjaman oleh bank, kontrak layanan hipotek oleh lembaga penyimpanan, dan posisi di forward, future, swap, dan sekuritas derivatif lainnya oleh hampir semua lembaga keuangan besar. Meskipun sebagian dari aktivitas ini disusun untuk mengurangi eksposur FI terhadap risiko kredit, suku bunga, atau valuta asing, kesalahan pengelolaan atau penggunaan spekulatif dari instrumen dapat mengakibatkan kerugian besar bagi FI.
Next. Berikut tabel penilaian sebuah kekayaan bersih FI dengan dan tanpa pertimbangan dari neraca-neraca kegiatan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nawang Sekar. Selanjutnya yaitu resiko teknologi dan operasional. Next. Resiko teknologi dan operasional terkait erat dan dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer dan regulator Financial Institute atau lembaga keuangan. Bank for International Settlements atau BIS, organisasi utama bank sentral di ekonomi utama dunia, mendefinisikan resiko operasional, termasuk resiko teknologi, sebagai resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses, orang, dan sistem internal yang tidak memadai atau gagal, atau dari peristiwa eksternal. Sejumlah lembaga keuangan menambahkan resiko reputasi dan resiko strategis, misalnya karena kegagalan merger, sebagai bagian dari definisi resiko operasional yang lebih luas. Inovasi teknologi adalah bidang pertumbuhan utama lembaga keuangan pada 1990-an dan 2000-an. Bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi semua berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan investasi besar dalam komunikasi internal dan eksternal, komputer, dan infrastruktur teknologi yang diperluas. Tujuan utama perluasan teknologi adalah untuk menurunkan biaya operasi, meningkatkan keuntungan, dan menangkap pasar baru untuk Financial Institute atau lembaga keuangan. Dalam terminologi saat ini, tujuannya yaitu untuk memungkinkan lembaga keuangan mengeksploitasi semaksimal mungkin potensi skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi yang lebih baik dalam menjual produknya. Skala ekonomis mengacu pada kemampuan lembaga keuangan untuk menurunkan biaya rata-rata operasinya dengan memperluas output jasa keuangannya. Ekonomi ruang lingkup mengacu pada kemampuan lembaga keuangan untuk menghasilkan sinergi biaya dengan memproduksi lebih dari satu output dengan input yang sama. Next. Tujuan utama perluasan teknologi yaitu untuk menurunkan biaya operasi, meningkatkan keuntungan, dan menangkap pasar baru untuk lembaga keuangan. Selanjutnya, risiko teknologi terjadi ketika investasi teknologi tidak menghasilkan penghematan biaya yang diantisipasi dalam bentuk skala atau ruang lingkup ekonomi. Skala disekonomis muncul ketika lembaga keuangan atau financial institute gagal menghasilkan sinergi yang dirasakan atau penghematan biaya melalui investasi teknologi baru yang besar. Risiko teknologi dapat mengakibatkan kerugian besar dalam efisiensi persaingan lembaga keuangan dan pada akhirnya kegagalan jangka panjangnya. Demikian pula, keuntungan dari investasi teknologi dapat menghasilkan kinerja yang lebih unggul dari pesaing lembaga keuangan serta memungkinkannya untuk mengembangkan produk baru dan inovatif, serta meningkatkan peluang kelangsungan hidup jangka panjangnya. Resiko operasional sebagian terkait dengan resiko teknologi dan dapat muncul setiap kali kegagalan fungsi teknologi yang ada
atau sistem pendukung back office rusak. Contohnya yaitu pencurian nomor kartu kredit terbesar yang diketahui ditemukan pada tahun 2009, yaitu ketika selama periode 2 tahun sebanyak 130 juta nomor kartu kredit dan debit dicuri dari sistem pembayaran Heartland. Malware yang ditanam di jaringan Heartland mencatat data kartu saat tiba dari pengecer. Contoh penting lainnya yaitu toko Target pada tahun 2013. Peretas menginfeksi pembaca kartu pembayaran perusahaan sehingga menghasilkan 110 juta catatan pada puncak musim belanja Natal. Meskipun kerusakan komputer seperti itu jarang terjadi, kejadiannya dapat menyebabkan dislokasi sebesar pada lembaga keuangan yang terlibat dan berpotensi mengganggu sistem keuangan secara umum. Resiko operasional bukan semata-mata hasil dari kegagalan teknologi. Sebagai contoh, kecurangan dan kesalahan karyawan merupakan jenis resiko operasional yang sering berdampak negatif pada reputasi lembaga keuangan. Sebuah contoh yang baik melibatkan kerugian 6,2 miliar dolar yang dialami oleh pedagang JP Morgan Chase, Bruno Ixil, juga dikenal sebagai Paus London, yang telah mengambil posisi kredit default swap atau CDS besar dengan harapan bahwa krisis keuangan di Eropa akan menyebabkan kecemasan di pasar keuangan. Sebaliknya, dana talangan, langkah-langkah penghematan, dan intervensi mencegah peristiwa besar apapun di Eropa. Untuk menjaga keseimbangan yang tepat dan menangani kontrak yang akan berakhir, Ixil diperlukan untuk terus melakukan perdagangan baru. Next. Selanjutnya, resiko kebangkrutan. Next. Resiko kebangkrutan adalah konsekuensi atau hasil dari satu atau lebih resiko yang dijelaskan dari materi di atas seperti resiko suku bunga, kredit, likuiditas, valuta asing, kedaulatan, pasar off-balance sheet, dan teknologi. Secara teknis, kebangkrutan terjadi ketika modal atau sumber daya ekuitas pemilik lembaga keuangan didorong ke atau mendekati nol karena kerugian yang timbul sebagai akibat dari satu atau lebih resiko yang dijelaskan di atas. Pertimbangan kasus Washington Mutual atau WMU yang mengalami kerugian besar dari kepemilikannya di dalam dan di luar neraca selama krisis keuangan. Pada awal September 2008, modal pasar WMU hanya bernilai 3,5 miliar dolar, turun dari 43 miliar dolar pada akhir tahun 2006. Lalu pada bulan September 2008, bank tersebut diambil alih oleh FDIC dan dijual ke JP Morgan Chase. Sebaliknya, pada Maret 2009, harga saham Citigroup turun hingga di bawah $1 per lembar, dan bank yang pernah terbesar di Amerika Serikat hampir bangkrut. Hal tersebut membuktikan bahwa beberapa bank besar gagal, seperti Citigroup menerima jaminan pemerintah yang substansial terhadap kerugian, yaitu hingga 306 miliar dolar, dan suntikan uang tunai sebesar 20 miliar dolar untuk mencegah kegagalan tersebut. Memang pada Oktober 2008 dan Desember 2009, lebih dari 700 bank telah menerima total 205 miliar dolar dana pemerintah federal, yaitu melalui program pembelian modal dalam upaya menopang modal dan mendukung jaminan. Secara umum, semakin banyak modal ekuitas untuk meminjam dana yang dimiliki lembaga keuangan, yaitu semakin rendah leverage-nya, semakin mampu menahan kerugian, baik karena perubahan suku bunga yang merugikan, kerugian kredit yang tidak terduga, atau alasan lainnya. Oleh karena itu, baik manajemen maupun regulator lembaga keuangan berfokus pada permodalan
lembaga keuangan sebagai ukuran utama kemampuannya untuk tetap mampu membayar dan tumbuh dalam menghadapi banyak exposure resiko. Next. Selanjutnya, resiko lain dan interaksi resiko. Next. Pada bab ini, materi yang dibahas yaitu secara terus-menerus, yaitu mempengaruhi proses pengambilan keputusan manajer finansial institut atau lembaga keuangan dan strategi manajemen resiko. Resiko tersebut yaitu resiko suku bunga, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko valuta asing, resiko negara atau negara, resiko pasar, resiko off balance sheet, resiko teknologi, resiko operasional, dan resiko kebangkrutan. Meskipun pembahasan umumnya menggambarkan masing-masing secara independen, pada kenyataannya resiko-resiko tersebut seringkali bergantung. Misalnya, ketika suku bunga itu naik, perusahaan dan konsumen merasa lebih sulit mempertahankan pembayaran yang dijanjikan atas utang mereka. Dengan demikian, pada beberapa rentang pergerakan suku bunga, resiko kredit, suku bunga dan off-balance sheet berkorelasi positif. Lebih lagi, lembaga keuangan mungkin mengandalkan dana dari pembayaran yang dijanjikan atas pinjamannya untuk tujuan manajemen likuiditas. Dengan demikian, resiko likuiditas juga berkorelasi dengan resiko suku bunga dan resiko kredit. Ketidakmampuan pelanggan untuk melakukan pembayaran yang dijanjikan juga mempengaruhi pendapatan dan laba lembaga keuangan. Akibatnya, posisi ekuitas atau modalnya. Dengan demikian, setiap resiko dan interaksinya dengan resiko lainnya pada akhirnya mempengaruhi resiko kebangkrutan. Demikian pula perubahan nilai tukar mata uang asing dan perubahan suku bunga juga sangat berkorelasi. Contohnya ketika Federal Reserve mengubah suku bunga utama melalui tindakan kebijakan moneternya, nilai tukar cenderung berubah. Akibatnya yaitu ekuitas atau posisi modalnya berubah. Dengan demikian, setiap resiko dan interaksi dengan resiko lainnya dengan demikian, setiap resiko dan interaksinya dengan resiko lainnya pada akhirnya mempengaruhi resiko kebangkrutan. Next. Berbagai resiko lainnya seringkali bersifat diskrit atau jenis kejadian juga berdampak pada profitabilitas dan exposure resiko lembaga keuangan. Meskipun seperti disebutkan sebelumnya, banyak yang melihat resiko diskrit atau kejadian sebagai bagian dari resiko operasional. Resiko diskrit mungkin mencakup kejadian di luar lembaga keuangan, seperti perubahan mendadak dalam kebijakan regulasi. Hal ini termasuk mencabut hambatan peraturan untuk meminjamkan atau masuk pada produk yang ditawarkan. Perubahan peraturan pada tahun 1994 yang memungkinkan percabangan antar negara bagian setelah tahun 1997 adalah salah satu contohnya, seperti Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan di tahun 1999 dan Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen di tahun 2010. Resiko terpisah atau peristiwa lainnya melibatkan perubahan mendadak dan tidak terduga dalam kondisi pasar keuangan akibat perang, revolusi,
atau keruntuhan pasar secara tiba-tiba, seperti ambruknya pasar saham pada tahun 1929 dan 2008, atau serangan teroris serangan teroris September 2001 di Amerika Serikat. Hal ini tentunya berdampak besar pada exposure resiko lembaga keuangan. Resiko kejadian lainnya termasuk penipuan, pencurian, gempa bumi, badai, penyimpangan, dan pelanggaran kejadian lain dan pelanggaran kepercayaan fidusia pada akhirnya dapat menyebabkan lembaga keuangan gagal atau rusak parah. Namun masing-masing sulit untuk dimodelkan atau diprediksi. Akhirnya, resiko makroekonomi atau sistematis yang lebih umum seperti peningkatan inflasi, volatilitas inflasi, dan pengangguran dapat secara langsung dan tidak langsung berdampak pada tingkat suku bunga, kredit, dan exposure likuiditas lembaga keuangan. Misalnya tingkat pengangguran di Amerika Serikat lebih tinggi dari 10% pada musim gugur tahun 2009, tingkat tertinggi sejak September 1992. Sejak Desember 2007, yaitu saat resesi dimulai, ekonomi Amerika Serikat kehilangan sekitar 8 juta pekerjaan, sebagian besar hilang dalam periode November 2008 hingga Juni 2009. Dengan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, paparan resiko kredit lembaga keuangan meningkat secara dramatis karena peminjam mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman mereka setelah kehilangan pekerjaan. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.